Siu, saya Ale dan ini Ale Bercerita. Kali ini saya akan menceritakan experience saya ketika menonton film Ngeri-Ngeri Sedap. Film ini ditulis dan disutradarai oleh Benedion Raja Guguk yang merupakan sutradara dari film Ghostwriter dan dibintangi oleh Arswendi Beningsuara, Tika Panggabean, Boris Bokir, Gita Bebita, Lolox, dan Indra Jegel. Perlu diingat, cerita ini adalah opini pribadi dari saya yang bersifat subjektif. Bisa saja Sio semua memiliki pengalaman menonton yang berbeda. Ngeri-Ngeri Sedap adalah sebuah film drama keluarga yang mengambil latar belakang pada keluarga Batak dan diadaptasi dari novel yang memiliki judul yang sama karya Benedion Raja Guguk yang juga menjadi sutradara dari film ini. Film Ngeri-Ngeri Sedap mengisahkan kehidupan pasangan orang tua yaitu Pak Domu yang diperankan oleh Arswendi Beningsuara Nasution dan Marlina alias Mak Domu yang diperankan oleh Tika Panggabean. Kedua orang tua ini memiliki 4 orang anak, yaitu Domu yang diperankan oleh Boris Bokir, Sarma yang diperankan oleh Gita Bebita, Gabe yang diperankan oleh Lolox, dan Sahat yang diperankan oleh Indra Jegel. Bapak Domu dan Mama Domu memiliki kegelisahan karena ketiga orang anak laki-lakinya itu jarang untuk kembali pulang ke kampung halamannya untuk menengok mereka. Dan ketiga orang anak laki-laki itu selalu melawan keinginan hati dari si Bapak Domu, yang mana anak pertama mereka, yaitu si Domu, tidak mengikuti keinginan bapaknya untuk mengambil istri orang Batak, karena dalam cerita ini si Domu akan menikah dengan seorang gadis dari Sunda. Anak laki-laki yang kedua, si Gabe, tidak mengindahkan kemauan dari bapaknya untuk bekerja di bidang hukum sesuai dengan pendidikan yang telah diselesaikannya, tetapi lebih memilih untuk menjadi seorang pelawak terkenal di televisi. Sedangkan anak laki-laki bungsu mereka, si Sahat, dia tidak pulang ke rumah setelah menyelesaikan kuliahnya dan malah memilih untuk menetap di Jawa. Padahal, jika mengikuti aturan adat, Sahat seharusnya sebagai seorang anak laki-laki terakhir tidak boleh pergi dari rumah dan memiliki tugas untuk menjaga kedua orang tuanya. Pada akhirnya, Bapak dan Mama Domu, mereka menyusun rencana agar ketiga orang anak laki-lakinya ini pulang kampung ke tanah Batak. Mama Domu memutuskan untuk berpura-pura bertengkar hebat dengan Bapak Domu, dan pertengkaran itu diatur sedemikian rupa sehingga terdengar sampai ke telinga anak-anak mereka. Ketika mengetahui kabar tersebut, ketiga orang anak laki-laki dari Bapak dan Mama Domu ini akhirnya pulang dari perantauan. Namun, mereka menjadi marah dan kecewa saat telah tiba di kampung karena ternyata pertengkaran tersebut hanyalah sebuah kebohongan belaka. Kelebihan yang saya rasakan dalam film ini adalah cerita dalam film ini disusun sangat rapi dan berhasil untuk memainkan emosi penontonnya. Film ini juga tidak dirancang untuk menjadi sebuah film komedi, tetapi ada beberapa kesempatan di mana komedinya itu dapat masuk dengan pas dan terasa manis. Babak 1, 2, dan 3 juga disusun dengan teratur, tidak melompat-lompat, sehingga penonton bisa dengan mudah menikmati cerita yang ingin disampaikan. Benedion memang merupakan seorang penulis yang jempolan, dan harus kita akui, arah penyutradaraan dari film ini pun sangat jelas, sehingga film ini menjadi efektif dalam mengaduk-aduk emosi penonton. Permainan peran dari para pengisi karakter dalam film ini pun tergolong baik. Tika Panggabean sebagai Mama Domu berhasil menuntun kita dari
babak pembukaan sampai dengan setengah jalannya film ini. Dan untuk menuju akhir dari film ini, kita dibawa dengan pelan namun pasti oleh karakter Bapak Domo yang diperankan oleh Aris Wendy Bening Suara. Anak-anak di sini walaupun fungsi dan tugasnya hanya sebagai karakter pendukung, tetapi mereka bisa menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Saya angkat topi untuk permainan peran dari Tika Panggabean. Saya sangat suka dengan aktingnya dalam film ini. Pengambilan gambarnya pun oke. Ada beberapa shoot landscape yang sangat cantik dan menarik. Shoot-shoot ini membawa angan-angan kita untuk suatu hari nanti bisa healing ke Danau Toba. Saya sangat suka dengan shoot penutup yang mana satu keluarga makan bersama, dan menurut saya itu sangat memorable. Sedikit kekurangan dalam film ini adalah untuk Sarma yang endingnya tidak diceritakan dengan gamblang. Apakah pada akhirnya dia kembali ke pangkuan si Mas Jawa yang tidak disukai oleh bapaknya, atau pada akhirnya dia mengejar mimpinya dengan masuk ke sekolah masak. Sedangkan untuk tokoh Gabe yang diperankan oleh Lolox, endingnya menurut saya sedikit kurang panjang. Mungkin bisa ditambahkan scene yang mana ada orang yang menceritakan kepada bapaknya seberapa bahagianya mereka ketika menonton lawakan-lawakan yang dibawakan oleh Gabe. Jika itu dimasukkan dalam cerita, mungkin saja akan terasa lebih baik. Skor 9/10. Makasih see you semua telah mendengarkan pengalaman saya dalam menonton Ngeri-Ngeri Sedap. Sampai ketemu lagi di cerita film selanjutnya.